sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a bi yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapak sekalian, para hujjaj, para ustadz, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengaji tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih melanjutkan ayat demi ayat dari surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ini yang nanti akan kita baca ini adalah ayat di mana ada lafaz yang menjadi penamaan surat tersebut. Nanti kita lihat. Ada surah Luqman. Surah Luqman atau surat Luqman itu karena memang di situ ada penyebutan seorang soleh yang namanya Luqman Al-Hakim. Banyak yang namanya Luqman di sini ya. Itu ngikutin Quran pasti. Pasti ngikutin Quran. Nah, kemudian Al-Baqarah. Kenapa disebut Al-Baqarah? Karena memang di situ ada penyebutan lafaz Al-Baqarah. Lafaz Baqarah di mana umatnya Nabi Musa pada waktu itu diperintahkan untuk menyembelih sapi betina gitu. Yang namanya Baqarah ada? Ada pasti. Luqman banyak. Jangan mentang-mentang Quran terus dinamain pakai Baqarah itu jangan. Nah, kemudian di sini surah Az-Zumar yang sebelumnya yang sudah pernah kita bahas 2 minggu yang lalu, Allah menyebutkan untuk semua orang, untuk semua manusia maupun jin nanti di hari kiamat, wa ufiyat kullu nafsim ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Segala makhluk dari bangsa jin maupun manusia, semua orang itu pasti akan Allah berikan balasannya dan tidak ada yang Allah zalimi. Artinya tidak ada yang ditetapkan dengan tidak adil. Pasti Allah dengan keadilannya terhadap orang-orang mukmin. Bukan hanya adil Allah, tapi juga memberlakukan sifat rahimnya, sifat maha pengasihnya, maha penyayangnya. Terhadap orang-orang kafir Allah memperlakukan sifat adilnya, sifat aziznya, sifat jabbar yang maha
yang maha memaksa, yang maha perkasa. Allah perlakukan itu semua terhadap orang-orang kafir. Tapi semua tidak keluar dari asas keadilan. Pasti semuanya itu Allah berikan. Semuanya ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita yang baik ya akan Allah balas baik, yang buruk juga akan Allah balas buruk. Setelah manusia dibangkitkan, kemudian menerima catatan-catatan amal, dan kemudian sudah terlihat kira-kira bakal kemana tujuannya. Tujuan di akhirat itu nanti cuma dua, bahwa ya kalau nggak surga neraka, kalau nggak neraka surga, pasti itu. Cuma ada dua. Walaupun ada ashabul a'raf. Ashabul a'raf itu sekelompok orang yang memang dia ada di antara neraka dan surga. Dia bisa melihat ke penghuni surga, dia bisa melihat ke penghuni neraka. Waktu melihat kepada penghuni neraka, mereka selalu berharap, ya Allah jangan jadikan aku seperti mereka. Begitu melihat kepada penghuni surga, dia berdoa, ya Allah jadikan aku seperti mereka, dalam golongan mereka. Namanya ashabul a'raf. Enak nggak tuh kita, mau nggak ya kira-kira jadi ashabul a'raf? Ashabul a'raf itu sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan yang termasuk ashabul a'raf ini adalah orang beriman yang meninggal tapi dalam keadaan dia gila. Gila, ashabul a'raf itu. Ya orang gila mah bebas ya. Dia nggak sholat juga nggak apa-apa, nggak puasa tengah hari bolong, orang-orang pada aus dia minum es kelapa juga nggak apa-apa, namanya orang gila. Ya tapi dia nggak langsung masuk surga juga enggak. Tapi di situ adanya di ashabul a'raf. Tapi nanti ujung-ujungnya ashabul a'raf ini karena rahmannya Allah, karena rahimnya Allah, karena maha pengasih dan penyayangnya Allah, ashabul a'raf akhirnya ditempatkan juga di surga juga. Cuma nunggu. Nah cuma ada dua itu. Cuma ada dua, kalau nggak surga neraka, kalau nggak neraka surga. Nah di sini digambarkan bagaimana orang-orang kafir digiring. Orang-orang kafir ini dipaksa untuk masuk ke neraka. Pada ayat 71 yang insya Allah akan kita baca berikut ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وسيق الذين اتقوا, dan digiring alladzina kafaru bi'anafin, orang-orang yang kufur kepada Allah ini digiring bi'anafin dengan cara beringas, ila jahannama, kepada daerah neraka. Jahannam di sini yang dimaksud adalah neraka seluruhnya. Zumaron, dengan cara berkelompok. Jama'atin mutafarriqatan, maksudnya dengan kelompok-kelompok yang terpisah. Hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka orang-orang kafir mendatangi neraka, pas di depannya futihat abwabuha, maka dibukalah pintu-pintu neraka. Jawabu idza ini jadi jawabnya idza, futihat jadi jawabnya idza. Ketika mereka datang di depan neraka, dibukalah pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata kepada mereka khazanatuha, penjaga neraka, alam ya'tikum rusulun, tidakkah telah datang kepada kalian, bukankah telah datang kepada kalian rusulun minkum, utusan dari kalian, utusan-utusan dari kalian, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan atas kalian ayat-ayat Tuhan kalian, Al-Qur'ana wa ghairahu, maksudnya Al-Qur'an wa ghairahu, dan selain Al-Qur'an. Kalau rasulnya rasul sebelum Nabi Muhammad, bukankah telah datang kepada kalian, wa yundirunakum, dan mereka para utusan memperingatkan kalian, liqa'a yaumikum, akan pertemuan hari kalian, hadza ini. Qalu, menjawab mereka orang-orang kafir, bala, tentu mereka datang kepada kami, walakin haqqat kalimatul adzab, tetapi
telah tetap kalimatul adabi, kalimat atau ketentuan siksa. Maksudnya ay la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain al ayah. Ada ayat lain dikutip oleh Imam Jalalain bahwa la amla anna jahannama, sungguh aku akan penuhi neraka dari bangsa jin dan manusia. Ini telah tetap kalimat azab, kalimat siksa alal kafirina, atas orang-orang kafir. Orang-orang kafir di sini disebutkan siqal ladzina kafaru bi anafin. Orang-orang kafir ini diseret atau digiring ke neraka dalam keadaan beringas, dalam keadaan bengis maksudnya. Yang bengis ini siapa? Yaitu orang-orang yang menyeret mereka, orang-orang yang menyuruh mereka ke neraka. Ta'annuf di sini bengis. Satu riwayat menyebutkan ini orang-orang kafir digiring ke neraka dengan tangan diborgol. Bukan cuma sekedar borgol, tapi ditarik, diseret. Borgol seret. Enggak cukup cuma segitu. Enggak cukup cuma ditarik, dari belakang dipukul juga pakai palu. Palunya gede-gede banget. Jadi diseret dari depan juga, dipukul juga. Mau lari kemana itu? Dan nolak-nolak juga nggak bisa ya. Dia mau nolak juga ditarik, diseret ke arah depan, dari belakang dipukul juga dengan ganden. Tahu ganden Pak? Ganden itu palu, dengan palu yang besar. Diseret ke neraka, dan ini dilakukan dengan cara berkelompok. Berkelompok mereka datang. Artinya berkelompok di sini memang nanti ada beberapa tahap mereka dimasukkan satu kelompok, kemudian dimasukkan lagi satu kelompok, di mana disebutkan di ayat lain bahwasannya setiap kali kelompok baru masuk maka terjadi pertikaian. Maksudnya ini gara-gara elu nih gue masuk neraka. Ya siapa suruh? Saya nggak pernah nyuruh sih, kata yang lain begitu. Berantem terus. Setiap kali datang kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap kali ada yang baru masuk satu kelompok, maka yang lama ini pasti mencaci kelompok yang baru. Begitu juga yang baru ini mencaci dan menyalahkan kelompok yang lama. Setiap kali terjadi seperti itu. Karena yang disebutkan di sini berkelompok, zumaron berkelompok. Maksudnya dengan kelompok-kelompok yang nanti akan dimasukkan secara bertahap. Bapak hadirin rahimakumullah, zumaron di sini inilah yang tadi saya sebut sebagai kata-kata yang menjadi nama dari surat ini, surat Az-Zumar. Zumar ini jamak dari zumroh. Mungkin kita sering dengar ma'asyiral mu'minin wa zumroh wa zumrotal mu'minin, kumpulan. Zumrotun, zumarun artinya kumpulan. Zumrotal muslimin, kumpulan orang muslim. Kalau ini zumaron, kumpulan-kumpulan atau kelompok-kelompok. Namun arti aslinya, kalau kita lihat kata aslinya, yang namanya kata zumrun itu arti aslinya adalah berbunyi, suara. Oleh karenanya ada satu alat itu yang disebut dengan mizmar. Dari kata zumrun juga, mizmar. Mizmar itu alat, kemudian yang bentuknya panjang, dia caranya ditiup, kemudian ada beberapa lubangnya. Nah ditiup mainnya begini, apa namanya pasti? Suling. Iya, tahu itu. Namanya suling, namanya mizmar. Mizmar dari kata zumrun. Nah bunyinya mizmar karena memang mengeluarkan bunyi. Kenapa kelompok-kelompok itu disebut sebagai zumar atau zumroh? Karena memang kecenderungannya orang kalau berkelompok, ini mau dia jalan, mau dia diem, pasti bersuara. Jadi seperti suara lebah. Gitu ya, orang-orang kafir dia pada berantem sendiri. Dan itu suara, namanya suara dawai atau seperti suara yang mendengung. Maka disebut dengan sebutan suara itu. Kenapa kumpulan disebutkan dengan istilah suara? Karena memang kalau berkumpul itu biasanya bersuara. Ini lafaz yang menjadi penamaan surat Az-Zumar ini. Ayat ke-71 dari surah Az-Zumar. Dikumpulkan, diseret ke neraka dengan berkelompok dan juga dengan cara yang sangat bengis. Neraka yang dimaksud di sini jahanam memang, tapi jahanam yang dimaksud di sini bukan tingkatan neraka yang kita kenal. Tapi yang dimaksud di sini ada keseluruhan neraka. Nanti tergantung mereka masuk di neraka yang mana. Kan kita tahu bahwa tingkatan neraka itu ada 7. Yang pertama itu neraka
Yang pertama neraka jahanam. Kemudian yang kedua neraka ladha. Yang ketiga neraka hutomah. Yang keempat neraka sa'ir. Yang kelima neraka sakor. Neraka sakor ini neraka orang-orang Islam yang nggak pernah sholat. Namanya neraka sakor. Kemudian neraka yang ke-6 neraka apa? Bukan, well itu sebuah jurang. Well itu jurang yang ada di neraka. Sakor udah. Ya, ini jahim, neraka jahim. Nah, satu lagi neraka hawiyah. Hawiyah yang kita sering dengar ada di surat itu. Narun hamiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini neraka hawiyah. Jadi ada 7. Itu ada 7, itu yang dimaksud dengan tingkatan-tingkatan neraka. Nah, jahanam termasuk di situ. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini, orang-orang kafir akan diseret masuk ke dalam jahanam. Ini yang dimaksud bukan tingkatan-tingkatan itu, tapi neraka secara keseluruhan, yaitu yang 7 itu dikumpulkan. Ketika mereka sampai diseret, kemudian sampai di depan pintu neraka, maka baru pintu neraka itu dibuka. Nanti akan kita lihat bedanya. Sebelum penghuni neraka ini sampai di depan pintu neraka, ini pintu masih tertutup. Tapi untuk penghuni surga beda. Untuk penghuni surga, meskipun belum datang, belum ada di depan surga, itu udah Allah buka. Kalau neraka enggak, tetap Allah tutup. Nanti begitu udah ada yang masuk, kunci neraka 1 telah dibuka. Kayak gini. Iya, dibuka kan tuh. Ketika sudah dibuka, ketika sudah ada di depan situ baru dibuka. Kenapa demikian? Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika sudah datang, kemudian dibukalah pintunya itu, baru dibuka. Ini supaya apinya tetap panas. Kalau dibuka sebelum datang, kan keluar hawanya kemana-mana. Nah, ini enggak, ditutup rapat-rapat supaya apinya enggak kemana-mana. Begitu tuh Pak, buat penghuni neraka. Dibuka pintu-pintunya, nanti dibukanya ketika mereka sudah pas di depan ini, pas di depan neraka. Saat itu baru datang penjaga neraka. Penjaga neraka, para malaikat itu nanya, emang dulu di dunia nggak ada yang memperingatkan kalian? Memang dulu di dunia kalian tidak diberikan utusan, tidak Allah kirim utusan kepada kalian yang membacakan Al-Quran. Kalau umatnya umat setelah Nabi Muhammad, atau yang membacakan Taurat, yang membacakan Injil, emang tidak ada yang datang kepada kalian? Mereka jawab, tentu datang kepada kami, tapi ya begini udah keadaannya. Ya memang kami lalai seperti ini, dan ini sesuai haqqat kalimatul adab, ini sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan. Memang Allah sudah tetapkan bahwa neraka akan Allah penuhi dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Artinya nggak akan kosong, memang pasti ada aja yang masuk neraka. Nah, di sini yang masuk neraka adalah orang-orang kafir yang dimaksud. Haqqat kalimatul adabi alal kafirin, untuk orang-orang kafir baik bangsa manusia maupun bangsa jin, ini tempatnya ada di neraka. Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, pada orang-orang kafir, udkhulu, masuklah kalian abwaaba jahannam, pintu neraka jahannam, khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya. Muqaddarina al-khuluda, maksudnya ditetapkan sebagai yang kekal, sebagai yang orang yang kekal, ditetapkan kekekalan atas kalian. Fabi'sa mathwa ay ma'wal mutakabbirin, maka seburuk-buruknya tempat kembali orang-orang yang takabur, jahannamu adalah jahannam. Neraka jahannam atau jahannam, neraka secara umum, ini adalah seburuk-buruknya tempat untuk orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Sombong artinya tidak mau menerima kebenaran. Sombong yang dimaksud di sini tinggi hati, sehingga saking tingginya kebenaran pun ada di bawah dia, atau kebenaran pun tidak ada nilainya di atas dia, tidak ada nilainya bagi dia. Ini yang dimaksud dengan sombong.
Tempatnya orang-orang sombong ya bareng sama iblis. Iblis itu kan sombong. Tempatnya orang-orang sombong di mana? Bareng sama iblis. Ya bareng sama iblis di neraka Jahannam. Di neraka, maka disebutkan di sini udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuklah kalian semua ke neraka Jahannam dan kekal kalian semua di dalamnya. Surga kekal, neraka juga kekal, Pak. Semua itu sudah Allah tetapkan kekal. Di dunia ini atau makhluk ciptaan Allah ini ada yang sifatnya itu Allah ciptakan kemudian kekal setelah itu. Ada yang Allah ciptakan tapi setelah itu fana atau setelah itu hancur binasa. Ada yang Allah ciptakan kemudian kekal, ini adalah sorga ini. Begitu juga neraka, semua yang ada di akhirat itu sifatnya kekal. Nerakanya ya kekal, sorganya juga kekal. Orang-orang yang ada dalam neraka dengan segala macam tingkatan-tingkatannya itu, ada neraka Jahannam, ada neraka Ladho, ada neraka Hutomah, ada neraka Sa'ir, ada neraka Sakor, kemudian ada neraka Hawiyah, ada neraka apa tadi yang belum saya sebut? Sa'ir udah, ada neraka Jahim, ada neraka Jahim. Itu segala macam tingkatan ini ada yang nanti bisa diselamatkan dengan syafaat. Pernah saya sampaikan yang bisa memberikan syafaat adalah para nabi. Tentu Nabi Muhammad SAW juga termasuk. Kemudian yang bisa memberikan syafaat itu malaikat juga bisa memberikan syafaat. Yang sering kirim-kirim ila jamil malaikatul muqarrabin malam Jumat tuh dapat syafaat, insya Allah besok. Amin ya Pak? Amin. Dapat syafaat tuh kalau kirim-kirim ila jamil malaikatul muqarrabin wal karubin. Kan sering ngirimin. Dapat syafaat juga. Termasuk juga yang bisa memberikan syafaat orang-orang soleh, para kasih-kasih Allah wali. Dan termasuk bisa memberikan syafaat itu adalah ulama atau orang-orang alim, guru-guru kita yang memang punya ilmu dan Allah berikan hak untuk memberikan syafaat, maka bisa memberikan syafaat. Turun ke neraka, Pak. Turun ke neraka dan bisa nyelamatin kita. Bisa menyelamatkan murid-muridnya, bisa menyelamatkan para penghuni neraka yang memang ada keimanan. Syaratnya harus ada keimanan di situ. Jadi yang kekal di sana hanya orang-orang kafir. Orang-orang mukmin meskipun masuk, dia tetap nanti akan terangkat, akan Allah selamatkan dengan syafaat orang-orang tertentu yang tadi saya sebutkan. Ada syafaat yang sifatnya umum seperti ini. Syafaat bisa diberikan oleh umum selain Nabi, itu bisa. Ada syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Syafaat yang hanya dimiliki Nabi Muhammad itu adalah meringankan siksa orang-orang kafir. Meringankan siksa orang-orang kafir di neraka. Kalau guru, ulama, orang soleh, malaikat nggak bisa meringankan siksa orang-orang kafir. Tapi Nabi Muhammad bisa meringankan siksa orang-orang kafir di neraka. Tapi nggak keluar, Pak, nggak keluar. Cuma diringankan aja. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu setiap hari Senin itu Allah ringankan siksanya dan dari jari-jarinya keluar air. Nanti di neraka dari jari-jarinya keluar air dan Abu Lahab bisa minum tuh hari Senin. Selasanya mah disiksa lagi aja. Selasa. Tapi kan lumayan. Nah, itu syafaatnya siapa? Itu syafaatnya Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi menceritakan seperti ini, kalau Rasulullah menceritakan kejadian-kejadian seperti ini, maka Rasulullah melihat langsung, saudara. Melihat langsung orang itu diseret, melihat langsung orang itu dipalu, orang itu dijejek, orang itu digunting. Rasulullah melihat langsung. Makanya ajakan Rasulullah dakwah namanya, atau Rasulullah nyuruh namanya amar, Rasulullah ngelarang namanya nahi. Itu dasarnya adalah karena kasihan, dasarnya adalah karena sayang. Ayo pada sholat, karena Rasulullah tahu orang yang nggak sholat itu disuruh benar-benar menderita. Ayo pada puasa, ayo pada iman kepada Allah, ayo jauhi maksiat. Karena Rasulullah udah lihat
orang yang zina itu gimana di sana, orang yang judi gimana, itu Rasulullah melihat langsung. Wujud amar ma'ruf nahi mungkar, begitu juga dakwah Rasulullah, ini adalah wujud sayangnya beliau, wujud benar-benar cintanya beliau kepada kita. Sama kayak kita sayang sama anak kita. Kalau kita sayang pada anak, tentu kita nyuruh, kita ngelarang kan bukan karena benci. Kita nyuruh, kita ngelarang pasti karena sayang. Jangan minum es, lagi pilek minum es, pasti karena sayang, bukan karena benci sama hobi si anak minum es, bukan, tapi karena sayang. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian juga kita amar ma'ruf nahi mungkar harus didasari karena rasa sayang kita. Kalau kita memang ingin nahi mungkar, melarang kemaksiatan, tutup itu diskotik, tutup tempat maksiat, dasarnya harus dasar karena sayang. Kita sayang sama orang itu, kita sayang pengen orang-orang itu selamat, pengen orang-orang itu nanti dapat yang terbaik di kehidupannya, bukan cara yang seperti itu. Jadi bukan amar ma'ruf nahi mungkar dasarnya bukan kebencian, benci gua sama pemungkaran, benci gua sama pelacur, bukan gitu. Yang sering disalahartikan, ini amar ma'ruf nahi mungkar dasarnya kebencian. Ya akhirnya benci, kemudian takbir, ya akhirnya takbirnya dijadikan sebagai satu pelindung, dia berlindung di bawah takbir atau berlindung atas nama takbir, akhirnya dia melukai saudaranya sendiri. Dasarnya bukan sayang, dasarnya benci sama orang itu. Kadang-kadang benci juga bukan karena benci kemaksiatan, benci lah, oh gua nggak dibagi-bagi loh, misalnya gitu. Lu sendirian aja loh, gua nggak dibagi, lu benci begitu. Nah ini yang suka salah diartikan. Amar ma'ruf nahi mungkar dasarnya tidak boleh kebencian, harus dari dasarnya sayang. Rasulullah amar ma'ruf, Rasulullah nahi mungkar, tapi itu munculnya karena sayang, kasihan sama orang yang gak sholat, kasihan sama orang yang maksiat, karena Rasulullah melihat langsung kejadian-kejadian ini, dan itu langsung dari Allah. Itu yang namanya wahyu, langsung melihat, dan itu bukan mimpi, melihat langsung. Jadi pengen sekali kalau Rasulullah sangat pengen umatnya selamat semua. Maksudnya orang yang ngalamin dia atau orang yang tahu bahwa ada ajaran Islam dan lahir setelah agama Islam, pengen semuanya itu selamat. Karena Rasulullah tahu betul bagaimana menderitanya orang-orang yang ada di neraka itu. Ini dasarnya dasar cinta, bukan dasar kebencian. Amar ma'ruf nahi mungkar harus dikembalikan seperti itu. Begitu juga kalau cerita tentang surga, ya Rasulullah juga melihat langsung. Oleh karenanya benar-benar dan sungguh-sungguh ngajak kita untuk sholat, ngajak kita untuk puasa, ngajak kita untuk sedekah, karena tahu betapa besarnya sedekah, manfaatnya untuk orang-orang yang bersedekah nanti di akhirat. Betapa besarnya sholat untuk orang-orang yang sholat, bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia ini. Kita sholat, itu satu riwayat Rasulullah menyebutkan, andai engkau tahu bahwa engkau sedang bermunajat dengan siapa, maka engkau tidak akan berhenti sholat. Karena begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini sebenarnya kiri kanan kita udah ada barisan malaikat, udah ada pagar betis, bukan betisnya satpam, bukan lagi pagar betis malaikat. Ini dijaga, dan itu hanya hubungan kita dengan Allah. Kalau kita bisa melihat itu, kata Rasulullah, pasti kita tidak akan berhenti sholat, karena itu benar-benar langsung. Banyak yang seperti ini yang Rasulullah lihat langsung dan ceritakan kepada kita. Orang yang sholat begitu ruku, dosanya gugur. Ngerasain nggak Pak? Gedabruk gitu bunyi. Waktu kita sujud, luntur. Itu Rasulullah menyaksikan langsung. Oleh karenanya nyuruh kita benar-benar menyuruh, ayo sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Karena kenikmatan itu, pahala-pahala, karunia-karunia besar untuk orang-orang yang berbuat baik, itu Rasulullah saksikan langsung. Sebagaimana ini yang digambarkan tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu akan Allah giring ke surganya Allah.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya ini akan digiring ilal jannati bilutfin, digiring bilutfin dengan belas kasih, ilal jannati ke surga, zumaran dengan cara berkelompok, hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka sampai di sana, wa futihat, dan sudah dibuka, halnya sudah dibuka. Nah, di sini sebutkan tidak jadi jawab, wa futihat abwabuha, dan halnya sudah dibuka abwabuha, pintu-pintu surga. Al-wawu fihi lil hali bitakdiri qad. Ini wawu di sini adalah tarkibnya untuk hal dengan mentakdirkan qad. Kalau sudah disebutkan qad itu berarti sudah dibuka pintu surga sebelum mereka sampai. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata kepada mereka penjaga surga, salamun alaikum, selamat sejahteraan untuk kalian, tibtum. Tibtun halnya kalian orang-orang yang baik. Ini jadi hal, fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke dalam surga, khalidina dengan kekal. Muqaddarin al-khulud, ditakdirkan kekal, fiha di dalam surga. Wa jawabu idza muqaddarun ay dukhuluha. Di dukhuluha ini dijawabnya idza, ini ditakdirkan. Maksudnya ketika dakhuluha, ketika dibukakan dakhuluha, maka mereka masuk. Wa suquhum, digiringnya orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa. Wa fathul abwab, dan dibukanya pintu, qabla maji'ihim, sebelum datangnya mereka, takrimatun lahum, itu karena memuliakan mereka. Wa suqul kuffari, dan digiringnya orang-orang kafir. Wa fathu abwabi jahannama, dan dibukanya pintu jahannam, inda maji'ihim, baru ketika mereka sampai, liyabqiya harruha, ini yang tadi sempat kita singgung, supaya tetap harruha, panasnya neraka, ilaihim, kepada orang-orang kafir, ihanatan lahum, untuk menghinakan mereka, untuk merendahkan mereka. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya, perintah-perintah Allah yang berupa ibadah badan, sholat, puasa, atau yang berupa ibadah hati seperti iman ini ibadah hati, sabar ibadah hati, ikhlas ibadah hati. Semua perintah-perintah Allah dilaksanakan, larangan-larangan Allah juga dijauhkan. Larangan Allah yang sifatnya badaniyah, larangan Allah jangan mencuri, larangan Allah jangan zina, jangan judi, larangan Allah yang sifatnya badan. Ada larangan Allah yang sifatnya hati. Apa itu? Takabur, larangan juga itu. Ria, larangan juga. Pamer, larangan. Hasud atau dengki, larangan semua. Itu semua dijauhkan, maka jadilah muttaqin, jadilah orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah jadi orang yang bertakwa, maka akan digiring oleh malaikat untuk ke surga. Bedanya hadirin, kalau orang-orang kafir ini digiring, dirantai, diborgol tangannya, diseret, nggak terima diseret doang, tapi dari belakang ditabokin, suruh jalan. Tapi kalau orang-orang beriman digiring dengan kehormatan, seperti kehormatan tamu-tamu yang ketika dia ada di jalan-jalan untuk menuju istana, digiring dengan kehormatan. Dan juga tidak jalan kaki. Orang mukmin, orang bertakwa nanti saat digiring ke surga, ini ada kendaraannya. Kendaraannya amal perbuatan, termasuk ibadahnya. Sholat kita, sedekah kita, itu bisa jadi kendaraan. Termasuk yang masyhur korban, termasuk yang masyhur itu korban kita, kambing yang pernah kita sembelih untuk korban niatnya, begitu juga sapi, itu bisa jadi kendaraan nanti di sana. Ketika bangkit dari kubur, kemudian Allah berikan pakaian, kita nggak jalan kaki, digiring, ini surga digiring oleh malaikat dan ada kendaraannya itu. Kendaraannya adalah amal-amal perbuatan kita. Pernah dalam satu riwayat, pernah ada seorang ini dia bingung ketika bangun dari kubur, setelah selesai diberikan pakaian semua, dia bingung. Ada yang datang kepada dia, loh, kamu siapa? Loh, ini saya. Dulu kamu selalu bawa saya.
kamu selalu bawa. Kamu pergi jauh, saya selalu kamu bawa. Kamu pergi dekat, apalagi nggak pernah kamu tinggal saya, kamu selalu membawa saya. Maka sekarang gantian, saya bawa kamu, ayo naik. Lu kamu siapa? Saya sholatmu yang dulu di dunia. Kita juga begitu, pergi kemana aja jangan lupa sholat. Mau kemana aja 5 waktu, apalagi udah tahu ilmunya jamak qasar, buat gacoan tuh. Pokoknya qasar apa ya? Iya pasti enak itu. Jamak qasar, pokoknya jangan tinggal. Karena selama kita membawa sholat di dunia, nanti di akhirat sholat yang bawa kita. Jadi kendaraan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.